kita belajar, kita akan berdoa dulu dan menyanyikan salah satu lagu nasional. Kira-kira siapa yang mau bantu Mem untuk memandu memimpin doa di tangan? Ayo. Nggak ada yang mau. Kelas 5 loh. Jonathan. Ayo, silakan maju Jonathan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami bisa berkumpul untuk belajar doa. Ya Tuhan, berkatilah belajar kami hari ini supaya kami bisa mendapatkan nilai yang kami sedang. Ya Tuhan, berkatilah kami yang telah mengadakan kami dengan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang berkah. Ya Tuhan, kami Tuhan orang tua kami yang telah membiayai kami untuk sekolah. Ya Tuhan, berkatilah mereka supaya bisa menafkahi kami dan dapat di dalam kami. Amin. Terima kasih Jonathan. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba semaskan. Garuda Pancasila. Kamu memandu di depan. Pancasila Garuda Jaya. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Tapi proklamasi saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Kita bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Bantu Mem. Kenapa kita selalu menyanyikan lagu nasional? Supaya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Iya. Hari ini kita belajar apa? Bagian mata. Iya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cahaya. Sekarang kita masuk ke bagian mata. Pelajaran sebelumnya kita belajar cahaya. Apa aja yang kita pelajari? Siapa tahu? Siapa masih ingat? Sifat-sifat cahaya. Oke, Bujok, sifat-sifat cahaya. Gabriel apa lagi nak? Sumber-sumber cahaya. Coba, siapa yang punya pelajaran minggu lalu? Sifat-sifat cahaya ada berapa kira-kira? Coba, Cerbero apa satu nak? Dapat merambat lurus. Leo, dapat dipantulkan. Jonathan, dapat menembus bening. Gabriel, Cahaya pembias. dapat dibiaskan. Cahaya dapat direka. Tepuk tangan untuk Mas Mawar. Oke, hari ini kita belajar tentang cahaya. Coba bukunya dibuka di halaman sama-sama ya nak. Di halaman berapa itu? 7, halaman 7. Kita belajar tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Coba dulu si Claudia ke depan, sini. Si Valen ke depan. Coba. Mereka punya mata? Kalau nggak ada mata nggak bisa melihat. Coba kau lihat apa aja bagian mata yang ada pada si Claudia. Apa aja bagian mata di sekeliling mata ini apa aja yang ada? Ayo. Ada matanya biru. Apa aja yang ada? Ada alis. Ada bulu mata. Apa lagi ya? Matanya bulat. Warna matanya warna apa? Coklat. Si Valentino gimana? Coklat atau biru? Coklat. Bisa lihat mata kawannya? Bisa. Oke, silakan duduk. Oke, kita mau mempelajari bagian. Oke, tujuan pelajaran hari ini kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian mata manusia. Contohnya apa aja bagian mata luar, bagian mata dalam. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari bagian-bagian mata. Contohnya, apa fungsi alis, apa fungsi bulu mata, apa lagi? Yang mata luar, yang ada sini, kelopak mata. Yang ketiga, menjelaskan jenis penyakit yang terjadi pada mata manusia. Pernah nggak kamu mengalami sakit mata?
Bagaimana cara kita beraktivitas? Mata adalah organ indera yang memungkinkan kita melihat dunia. Fungsinya sangat penting. Kornea. Kornea itu lapisan transparan di depan mata melapisi iris dan pupil. Dan yang berfungsinya membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Next, lanjut. Lensa. Di mata itu ada lensa. Fungsinya memfokuskan bayangan benda. Pupil iris itu bagian tengah yang berwarna orang bule yang bagian di biru. Itu apa namanya? Iris. Fungsi iris memberikan warna kepada mata manusia. Ada lagi namanya pupil. Pupil itu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Lanjut lagi next. Sklera. Lapisan terluar mata yang berwarna putih. Udah. Fungsinya memberikan bentuk pada bola mata. Kemudian melindungi bagian mata dalam. Next. Koroid. Apa itu koroid? Lapisan tengah mata yang terletak di antara sklera dan retina, kaya akan pembuluh darah. Fungsinya memberi nutrisi dan oksigen ke dalam mata. Siapa yang berfungsi memberikan nutrisi? Koroid. Ingat ya, mata nanti ada gamenya. Yang berfungsi memberikan nutrisi namanya koroid. Next. Retina. Ini retina itu lapisan tipis di bagian belakang mata. Fungsinya mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini diteruskan ke otak melalui saraf optik. Jadi bagian mata itu ada namanya saraf, tapi namanya saraf optik. Oke, next. Makula. Bagian kecil di tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan detail. Fungsinya memungkinkan kita melihat dengan jelas dan tajam. Baru berperan dalam warna. Next. Bagian pendukung mata, ada kelopak mata. Coba dipegang ini kelopak matanya Nina. Tutup matamu ini kelopak mata. Udah. Fungsinya melindungi mata dari debu dan cahaya yang berlebihan. Kalau kayak gini melihat cahaya nih, langsung kayak gini kan. Kemudian air mata. Ternyata air mata itu berfungsi. Laki-laki kalau sedih jangan takut menangis. Air mata itu ada fungsinya untuk apa? Melembabkan dan melindungi mata dari iritasi. Ada guna air mata itu ada. Yaitu melembabkan mata. Otot mata menggerakkan bola mata ke kiri dan seperti biasa di bagian putri, hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian mata dan lainnya. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam hidup manusia yang digunakan sebagai pindang penglihatan. Kita dapat melihat hujan yang saudara, mengecek kami jalan, dan melihat hujan di jendela karena mata kita berfungsi dengan baik. Sayangnya masih banyak yang belum mengetahui bagian mata dan cara menjaganya dengan benar. Organ mata pada manusia dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari alis, kelopak mata, dan bulu mata. Kelopak mata adalah bagian luar mata yang berbentuk pada kulit di area atas dan bawah mata. Kulit kelopak mata merupakan kulit tertipis di tubuh kita. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang kedua, alis. Pada sebagian mamalia seperti manusia, alis mata merupakan bagian yang mempunyai sedikit berbulu halus di atas kedua belah kelopak. Alis mata berfungsi untuk menjaga mata dari benda cahaya dan keringat. Dan yang terakhir, bulu mata. Bulu mata atau rambut merupakan bagian dari kelopak mata yang punya helai rambut. Fungsi bulu mata adalah untuk menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian dalam mata yang terdiri dari kornea, pupil. Bagian dalam mata yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kornea. Kornea merupakan bagian yang bersifat pandang dan terletak di lapisan luar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuk cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel pendengar di bagian dalam mata. Yang kedua adalah pupil. Pupil yang merupakan bagian besar hitam di dalam mata kita sebenarnya adalah tempat dari cahaya dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya, ketika kita terpapar dari cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya. Bagian mata berikutnya adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda, maksudnya bukan mata yang punya mata saring dan biasa oke ya, kalau itu pakai softline. Nah, iris ini yang merupakan memberi warna pada mata. Maka dari itu, iris terkadang disebut sebagai selaput warni. Bagian mata berikutnya adalah retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang pekat pada cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai sel cahaya yang menerima sel batang atau basilos dan sel kuncup atau konus. Sayangnya bagian belakang retina tidak memilikinya. Alhasil, jika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu tidak dapat melihatnya.
Bagian ini disebut sebagai titik buka. Selanjutnya adalah bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang memiliki pigmen warna kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Sklera adalah bagian di putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi satu area yang membentuk rangkaian bentuk mata. Selanjutnya, lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima oleh retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Selanjutnya adalah koroid. Koroid adalah lini mata yang berfungsi sebagai pipeline oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat, ketika mata terkekang. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Bagian mata berikutnya adalah aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan berlendir yang transparan seperti plasma. Cairan ini terdapat di balik kornea mata. Aqueous humor memiliki beberapa fungsi. Salah satunya membantu mendetekan bentuk bola mata. Selanjutnya, vitreous humor. Vitreous humor merupakan bagian mata yang berbentuk jernih dan tidak berwarna. Zat ini mengisi hampir sebagian bola mata kita. Vitreous humor berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyambung lensa mata. Yang kita tonton, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian mata luar? Ayo, Marcel, bagian mata luar apa aja? Alis, kelopak mata, bulu mata. Siapa yang tahu fungsi alis? Tunjuk tangan, Gabriel. Fungsi alis mata nih tadi untuk menghalangi apa? Keringat. Tepuk tangan untuk Gabriel. Oke. Apa fungsi dari kelopak mata? Siapa tahu? Tunjuk tangan. Jonathan. Menutup mata. Melindungi. Oke, good job Jonathan. Tepuk tangan. Oke, lagi. Siapa yang tahu fungsi dari bulu mata? Mas Sepia. Bulu mata berfungsi iya, menjaga mata dari debu atau kotoran. Tepuk tangan dulu. Oke. Ini tadi bagian mata luar. Ada bagian mata dalam. Apa aja tadi yang kamu ingat? Ada kornea, lensa, bintik mata, retina, saraf optik. Di bagian mata, udah dilihat tadi videonya kan? Oke, udah. Ini bagian mata luar atau mata dalam? Bagian mata dalam. Apa aja yang kamu lihat di sini? Ada iris, kornea, pupil, ini lensa, ini otot sinderalis. Di sini di belakang itu retina. Ini saraf optik. Ada bintik buta, sklera. Apa fungsi sklera tadi? Mempertahankan bentuk mata. Apa fungsi retina? Menangkap cahaya dan menyampaikan informasi ke saraf optik. Pupil, siapa yang tahu fungsi pupil tadi apa? Mengatur besar kecilnya cahaya. Ini dia pupil. Lensa, siapa tahu fungsi lensa? Ayo. Lensa memfokuskan bayangan udara. Apa fungsi kornea? Tempat masuknya cahaya. Yang bertugas memberi warna. Iris juga disebut dengan selaput pelangi. Oke, kita ada game. Coba lihat ke depan, berkelompok dan kita coba dari kelompok ini maju dulu. Kelompok ini, kelompok satu. Ayo satu orang, ayo. Jadi satu orang, ayo. Oke, si Claudia sini, Claudia. Oke, ya dari situ. Pergi, Pepe. Siapa kelompok siapa kira-kira jawab duluan? Ayo, Om Pimpa, yuk. Sama-sama, ayo. Oke, Gabriel. Kita lihat. Oke, yang kedua. Oke, 3 ke 4. Oke, Gabriel pilih suara berapa aja? Nah, nomor 3. Yang jawab nggak boleh dibantu sama kelompoknya. Gabriel sendiri jawab. Pilih nomor 3. Bagian bagian yang memberikan warna pada mata seseorang. Iris, coba ketik iris. Iris. Dia pernah tangan di kelompok Gabriel. Claudia, lihat 6. Menentukan banyaknya cahaya yang masuk ke bagian mata. Nggak boleh bantu kelompoknya. Ayo. Yang menentukan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bagian mata. Lensa, coba lensa. Salah. Silakan duduk. Oke, lanjut. Nomor berapa? 6.
kelewatan. Apakah itu? Ayo. Cepat. 10. Kornea, coba ketik kornea. Benar. Oke, lanjut. Dari kelompok ini lagi menentukan. Ayo. Ayo, cepat. Kelompok lagi. Konfirmasi dulu. Ayo. Pertama. Ayo. Oke. Oke, jangan ditutup videonya. Nomor berapa jawabannya? Satu, jangan boleh dibantu ya, satu. Bagian mata yang berwarna putih. Jangan kelompoknya. Ayo, nggak boleh dibantu. Apa tadi dari video tadi bagian mata yang berwarna putih? 10, 9, 8, 7, 6, lensa. Salah, belum tepat. Oke, lanjut. Satu, cara AS. Gak boleh dibantu kakak ya. Sklera, SK. Yeay. 100 ya, 100. Mereka berapa? 100, lanjut 7. 7. Menerima cahaya dari pupil dan meneruskan ke retina. Ayo. No, ada suara S. Lensa. Yeay. Mereka 200. Next, nomor 4. Nomor 4. Klik nomor 4. Menghalangi benda asing masuk ke mata. Ayo. Menghalangi benda asing masuk ke mata. Bulu mata. Yeay. 200. Next, maju kelompok lain. Ayo. Ada 1, 2, 3, 4. Ayo, ada 4. Ayo. Nomor berapa pipa ini? Udah, ayo. Yohanes nomor berapa? 8. Kita lihat soal nomor 8. Layar yang menangkap cahaya yang meneruskan cahaya ke salur optik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Silakan duduk. Gak apa-apa, namanya lagi permainan, gak apa-apa. Next, nomor berapa? 8, ambil jawabnya. Retina, di retina. Yeay, lanjut, nomor berapa? 5, klik 5. Menutupi dan melindungi mata. Melindungi, gak boleh dibantu. Kelopak. Yeay. Manado. Udah, lanjut. Nomor 9. Memasok darah dan nutrisi ke retina dan bagian lainnya. Yang memberikan nutrisi tadi apa? Jangan ada yang jawab. Kalau dijawab kelompoknya berkurang dari mereka 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Tapi sekarang nggak ada satu tadi. Lanjut. Ada satu soal rebutan. Silakan maju. Kopi pas siapa yang menang? Ayo. Mereka yang tinggal menang kan? Tadi poinnya 300 ya? 300, 200, 200 kan? 200. Oke. Yang benar terakhir kan mereka berdua kan? Yang terakhir kan siapa? Belum. Ayo maju kelompok masing-masing, maju. Yuk. Ayo. Satu-satu ke kelompok. Siapa yang menang duluan dia yang jawab soal 10? Siapa? Kalau ketemu ayo. Om Pimpa siapa yang menang duluan dia yang jawab 10. Ayo. Siapa? Oke, udah. Tuh. Kita lihat dulu apa jawab pertanyaan nomor 10. Nomor 10. Mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Ketik. Coba. Yang tadi jawab 3. Mereka duluan tadi kan?
Oke, tepuk tangan kita semua. Semua ya. Sebelum kita karena semua udah mulai paham, saya mau jelaskan sedikit lagi tentang penyakit mata. Penyakit mata ada rabun jauh, rabun dekat, mata tua, apa lagi? Rabun katarak, warna, mata sipit, silinder. Nah, ada glukoma, mata jamel. Penyebab dari penyakit mata itu ada karena kebiasaan buruk menonton dengan jarak yang sangat dekat, membaca di tempat yang gelap, atau bermain handphone sambil tiduran. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, hari ini kita memang akan kasih kamu tugas kelompok. Kamu kerjakan dengan cepat dan tepat. Nanti akan presentasi ke depan tiap kelompok. Kumpulkan poinnya. Poin tertinggi masih diraih oleh kelompok Wolfram dan Berti. Oke? Cepat-cepat dikerjakan ya. Saat ada diisi. Oke, udah. Nah, ini ada data dari sini. Coba kita bahas. Oke, ini nah. Satu ada di sini cuma nanti kan udah membaca semuanya. Aris. Geser ke sini Johannes, Johannes dari siapa ini? Nah, satu ada di sana. Satu-satu, ini satu. Ya, ini satu dua lah. Satu. Yang kasih ini biar ada dari divisi. Biar kita semua. Ayo, ada di tempat yang lain. Dulu lah nanti. Ini sampai tulis saya tulis itu. Atau kasih dulu biar bisa ditinggal dulu surat itu. Iya, coba ini. is ready to help. Nanti hasil kerjanya memfoto ya, itu di apa? Tulis satu-satu. Nomor 3 itu apa? Foto? Series. Nomor 5 itu apa? Nomor 5 itu retina. Dua, nomor satunya Aris. Nomor berapa? Mobil. Mobil lain ngapain? Bagian mana ini? Ngomong? Ya. Sembilan apa nih dia? Tiga kan? Bagian apa luar? Siap, oke. Iya. Bagian mata luar kan? Kalian ke siapa? Bagian mata luar? Salam belum ya? Salam belum? Kelompok 2 siap?
Oke, benar.